Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang media pembelajaran virtual bagian 2. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Aisyah Fitri, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Linda Sartika sebagai pemateri 1. Dan yang ketiga ada Lisanul Ulya Fatri sebagai pemateri 2. Baiklah, kepada pemateri 1 saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Baiklah, materi yang pertama itu web. Yang pertama itu pengertian web. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website bisa digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama website statis, website dinamis, website interaktif. Yang kedua itu sejarah web. Penemu web adalah Sri Timothy John Tim Berners-Lee, sedangkan website yang bersambung dengan jaringan pertama kali muncul pada tahun 1991. Maksud dari tim ketika membuat website adalah untuk mempermudah tukar menukar dan memperbarui informasi kepada sesama peneliti di tempat dia bekerja pada tanggal 30 April 1993 CERN. Yang ketiga yaitu jenis website. Yang pertama elemen 1 penyunting teks, yang kedua yaitu elemen 2 WYSI-WYG editor, yang ketiga yaitu elemen 3 editor yang sudah memiliki template. Manfaat internet sebagai media pendidikan yang pertama itu memudahkan dalam mencari informasi sebagai bahan belajar siswa. Yang B yaitu kemudahan mendapatkan sumber daya yang lengkap, aktivitas belajar meningkat. Yang keempat itu adanya standarisasi pembelajaran. Yang kedua yaitu blog. Blog berasal dari kata weblog, adalah suatu website dengan isi konten berupa artikel atau tulisan-tulisan yang merupakan pemikiran atau sub terpandang dari pemilik dan berisi pula gambar, audio atau video yang diupdate secara berkala sehingga mempunyai ciri khas sesuai dengan keinginan pemiliknya. Umumnya, blog menggunakan sudut pandang personal, tapi ada juga blog dari suatu organisasi. Yang kedua itu fungsi blog. Yang pertama itu blog sebagai jurnal online yang berfungsi menampilkan pemberian informasi dengan topik tertentu seperti informasi produk, gadget, dan lain-lainnya. Yang kedua itu blog berfungsi sebagai website pribadi untuk tujuan membangun branding. Yang ketiga itu blog berfungsi sebagai diary online. Yang keempat, blog berfungsi sebagai website komunikasi di mana setiap orang bisa melakukan subscribe sebagai member dan mempostingkan artikel-artikelnya. Yang kelima yaitu blog berfungsi sebagai iklan baris di mana si pemasang iklan dapat melakukan subscribe pada blog dan mempostingkan iklannya. Yang keenam yaitu blog berfungsi sebagai website yang menampilkan gambar-gambar, video, dan lainnya. Manfaat blog yaitu yang pertama media aktualisasi diri, yang kedua personal branding, yang ketiga markas besar di dunia maya, yang keempat media promosi, yang kelima mendapatkan relasi baru, yang keenam mendapatkan penghasilan, yang ketujuh stress release dan emotion release, yang kedelapan itu media memberi media sharing, yang kesembilan yaitu jurnal catatan kehidupan Anda, yang kesembilan mendapatkan feedback atau apa yang Anda rasakan, yang kesepuluh yaitu public relation yang lebih humanis. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Lisanul Ulya Fatri. Kepada Lisanul, saya dipersilakan. Terima kasih kepada pemateri 1. Materi selanjutnya yaitu aplikasi media sosial. Yang pertama, pengertian aplikasi media sosial. Media sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Di sana, mereka bisa berkomunikasi, networking, berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Media daring yang sering digunakan saat ini adalah Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media sosial. Yang pertama, proyek kolaborasi. Yang kedua, blog dan mikroblog. Yang ketiga, konten. Para pengguna situs web jenis ini bisa saling berbagi konten-konten media seperti gambar, video, dan buku elektronik.
Dan yang terakhir yaitu situs jejaring sosial. Selanjutnya karakteristik media sosial. Yang pertama, partisipasi pengguna. Media sosial bisa digunakan sebagai pendorong agar para penggunanya bisa berpartisipasi. Yang kedua, adanya keterbukaan. Terdapat banyak media sosial yang memberikan kesempatan untuk para penggunanya agar bisa memberikan komentar, melakukan voting, berbagi informasi, dan banyak lagi aktivitas lainnya. Yang ketiga, perbincangan. Di media sosial juga sangat memungkinkan terjadinya suatu interaksi karena sebuah konten, baik itu dalam bentuk perbincangan atau tanggapan antar pengguna. Dan yang terakhir yaitu keterhubungan. Para pengguna bisa dihubungkan dengan pengguna lainnya hanya dengan fasilitas tautan atau link dan sumber informasi lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi media sosial dan tujuan media sosial. Yang pertama fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu interaksi sosial, yang kedua personal branding, yang ketiga media komunikasi. Selanjutnya yaitu tujuan dari media sosial. Yang pertama, aktualisasi diri. Terdapat banyak orang yang menjadikan media sosial sebagai tempat untuk aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan kehendak seseorang untuk memperlihatkan dan menggunakan semua kemampuannya. Yang kedua, komunitas. Beberapa orang memanfaatkan media sosial untuk wadah tempat berkumpul dan tempat berkomunikasi orang-orang yang mempunyai kesamaan minat dan bakat. Dan yang terakhir yaitu menjalin hubungan. Sangat memungkinkan untuk menjalin hubungan antar individu. Sudah ada beberapa pengguna yang mendapatkan pasangan hidup, teman rekan bisnis, dan sahabat. Hanya itu materi dari kelompok 5. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.